Hai, saya Kimi, sedang berada di acara Ecotourism Week yang keempat, so check it out. Sekarang saya mau ajak ke salah satu booth, yaitu Climate Reality Indonesia. Seperti apa? Let's go! Halo, perkenalkan, saya Azaria Bernadette, selaku Administrative Assistant di Climate Reality Indonesia. Boleh diceritain dikit apa sih Climate Reality Indonesia ini? Oke, jadi The Climate Reality Project Indonesia itu adalah salah satu cabang dari The Climate Reality Project yang ada di Amerika, yang didirikan oleh Al Gore dan penerima Nobel Perdamaian. Kami adalah organisasi nirlaba global atau disebut juga sebagai NGO yang kami bergerak itu di edukasi, advokasi, dan aksi untuk perubahan iklim. Nah, dan di Indonesia sendiri kami tuh sudah ada 1.200 climate ready leaders dari berbagai usia dan dari berbagai macam latar belakang. Begitu. Menarik sekali. Dan kalau boleh tahu di acara ini sudah berapa kali terlibat? Kalau untuk acara ini sebelumnya direktur kami Ibu Amanda Kapili pernah menjadi salah satu speaker di tahun 2023. Tapi untuk pertama kali kita ikut menjadi exhibitor ini baru tahun ini. Yang nggak kalah menarik adalah saya melihat ada climate coaching tool dalam lensa. Mungkin Kak Azza bisa jelasin sedikit nggak sih apa itu climate coaching tool dalam lensa tersebut? Ya, coaching tool ini kami buat dari bahan-bahan yang didaur ulang untuk covernya. Ini dari karung goni. Lalu untuk bagian kulitnya ini dari jamur. Jadi kami menggunakan bahan-bahan yang memang ramah iklim. Ya, jadi di sini ada kartu foto. Lalu kartu foto ini diambil dari climate ready leaders kami yang sudah kami kurasi sebelumnya menjadi 30 foto, 30 gambar yang merefleksikan mengenai keadaan iklim yang ada di Indonesia sehari-hari. Seperti contohnya ini kalau bisa dilihat seperti es, kayak es yang mencair, tapi sebenarnya ini adalah limbah busa yang ada di sungai Cilincing. Nah, lalu di sini ada juga sampah, yang pasti salah satu masalah Indonesia adalah sampah yang susah untuk didaur ulang. Dan ada foto-foto lain tentang hewan, juga tanaman. Lalu untuk ini gambar di sungai juga. Di sini banyak sampah. Di sini ada gedung dan terlihat sangat memprihatinkan gitu ya. Ya, kami juga memiliki kartu pertanyaan. Ini kami buat bilingual, dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya bisa dipakai di Indonesia maupun bisa dipakai di mancanegara di internasional gitu. Di sini seperti ada pertanyaan, apa yang membantu saya tetap kuat saat masa sulit? Nanti ini bisa di-connect dengan kartu fotonya. Selain ada kartu pertanyaan, satunya juga kita ada kartu kata atau apa yang menggambarkan dari foto ini kita bisa ambil dari sini untuk para peserta yang bermain visual coaching tool ini. Di visual coaching tool ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua itu kami anggap sebagai perbedaan perspektif antar manusia, antar orang gitu. Di sini ada hope atau harapan, lalu ada keberanian dan lain sebagainya. Yang tentunya itu masih terkait dengan lingkungan, tentang isu-isu lingkungan untuk kartu kata ini. Jadi kita cuma ada 3 isinya, kartu foto, kartu pertanyaan, dan kartu kata. Masih dari booth Climate Reality Indonesia, dan sekarang saya mau ngajak ngobrol partisipan lainnya yang akan menjelaskan apa itu sih Climate Reality. Apa sih itu Climate Reality Indonesia? Sudah ada Kak Hana di sini. Hai. Halo Kak. Boleh kenalan dulu sama yang sudah menyimak. Oke, hai, saya Hana Saranti dari Climate Reality Project Indonesia. Role-nya sebagai Communication Engagement Officer. Communication Engagement Specialist. Nah, di Climate Project, kami adalah organisasi yang mengadvokasi isu
iklim. Kita berusaha untuk mendekatkan isu iklim supaya dekat ke berbagai level di society. Dan kita bergerak bersama teman-teman di grassroots, juga teman-teman di berbagai stakeholder, dari business owner, dari teman-teman di pemerintahan juga. Jadi kita berusaha supaya membuat isu iklim itu adalah isu yang dekat dengan kita, supaya actionnya, climate action akan harusnya diambil itu bisa measurable dan bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa dilakukan oleh semua orang. Ini cukup menarik karena buat yang baru tahu tentang climate sendiri penasaran kan apa sih itu, tapi ternyata memang isu iklim yang berada di dunia belakangan ini cukup mengganggu ya, khususnya panas terus dingin lagi, khususnya di Bali siang bisa panas banget, malam juga bisa lebih dingin gitu kan. Nah, bicara tentang iklim sendiri dari khususnya Climate Reality Project itu ada plan apa aja sih ke depannya? Oke, jadi Climate Reality kita punya berbagai kegiatan. Di sini salah satu banner kita ada menjelaskan tentang flagship program kita. Salah satunya itu namanya Youth Leadership Camp for Climate Crisis, Kak. Jadi kita berusaha untuk membuat semacam camp, leadership camp, di mana isu-isunya itu yang dekat sama sekitar kita. Gitu. Kayak contohnya kita waktu itu pernah bikin tentang Just Energy Transition Camp. Terus kita juga pernah bikin tentang Bamboo Camp. Ada coffee camp juga gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin setiap hari kita temuin gitu. Tapi kita mencoba supaya teman-teman, khususnya youth gitu ya, karena kita menyasar youth, supaya teman-teman youth itu bisa lebih conscious, lebih sadar terhadap pilihan mereka masing-masing gitu. Kayak contohnya coffee camp. Gimana caranya secangkir kopi itu kok bisa berpengaruh gitu. Pilihan kita terhadap cangkir kopi kita tuh berpengaruh terhadap isu yang sekarang sedang hangat gitu. Terus yang lainnya paling recent itu kita bikin tentang namanya Blue Food Camp. Jadi gimana makanan semacam seafood gitu ya. Jadi nggak hanya seafood aja tapi pohon-pohonnya juga. Jadi misalkan bahan dasar dari mangrove, dari bakau, terus dari lamun, dari seagrass, itu gimana bisa kita konsumsi dan pilihan konsumsi kita itu juga berpengaruh ke isu iklim. Ada juga tentang Blue Carbon Camp gitu. Dimana kalau misalkan kita tahu yang bisa menetralisir karbon itu paling bagus sejauh ini yang diketahui itu adalah pohon. Tapi ternyata di laut juga ada potensi-potensi lain gitu. Kayak misalkan bakau itu, terus ada lamun, terus ada seaweed juga, itu ternyata bisa mengurangi karbon yang ada di dunia. Ini penjelasan yang mengedukasi, khususnya yang tadinya belum tahu jadi tahu karena edukasi dari Kak Hana tersebut. Oke, ngomongin edukasi juga nih, di depan kita ada buku yang mungkin bisa dijelaskan juga oleh Kak Hana. Apa sih buku ini? Dengan sangat senang hati. Ya, jadi di Ecotourism Week ini kita ada 3 tuh kita bawa. Yang pertama itu adalah Through the Land. Jadi ini adalah sebuah buku. Aku akan jelasin sebentar lagi. Terus ada Merawat Bumi. Jadi juga buku yang kita bawa. Sama ada satu lagi Dalam Lensa. Ini adalah visual coaching tool kita. Jadi 3 tools ini yang kita pakai untuk bisa ngobrol-ngobrol dan untuk berkoneksi, untuk networking sama potensial-potensial peserta yang datang ke sini. Kita ngebawa ini untuk memperkenalkan apa aja sih yang biasa kita pakai di kegiatan-kegiatan travel. Nah, kalau visual coaching tools itu adalah sebuah media di mana kita mencoba untuk mengajak peserta untuk merefleksikan isu-isu iklim dan juga aksi yang pernah mereka lakukan atau yang akan mereka lakukan. Jadi di dalamnya ini ada beberapa kartu. Ini ada kartu visual, lalu ada kartu pertanyaan. Ada kartu pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan, juga ada kartu kata. Ada kartu kata-kata. Nah, tapi aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang buku-buku yang ada di depanku. Jadi ini adalah buku Through the Land judulnya. Isinya adalah visual, foto-foto, submission dari Climate Reality Leaders gitu. Jadi ini ada ratusan foto yang dikumpulkan. Kita kumpulin selama 2 bulan waktu itu. Kelihatannya kayak foto-foto yang profesional gitu ya, tapi sebenarnya ini adalah foto-foto yang mungkin ditangkap pakai kamera handphone gitu. Dan ini menggambarkan isu-isu climate yang ada di sekitar kita gitu. Dan ini submissionnya dari seluruh Indonesia. Jadi dari climate leaders yang di mana-mana itu semua mengirimkan foto ini gitu. Kita bagi-bagi foto-foto ini ke berbagai kategori. Ada kategori urban, lalu kategori sea dan coastal, sama kategori
satu lagi sebentar, saya perlu cek. Satu lagi tentang local wisdom atau kearifan lokal. Gitu. Nah, setelah buku ini kita juga punya buku Merawat Bumi. Jadi ini adalah kumpulan memoir. Ini isinya tulisan-tulisan, juga puisi, juga cerita-cerita perjalanan tentang isu-isu iklim yang dirasakan oleh teman-teman kita, teman-teman leaders. Jadi semua nggak cuma di Indonesia aja, tapi dari beberapa negara juga mengirimkan tulisan di sini. Kita punya versi bahasa Indonesia dan punya versi bahasa Inggris juga, dan kita juga punya versi digital, versi e-booknya. Jadi yang kita bawa di sini hanya display. Kalau misalkan teman-teman peserta yang datang ke sini mau ngobrol-ngobrol sama kita terus pengen tahu lebih lanjut, pengen baca lebih lanjut, kita bisa kirimin lewat digital. Jadi kita bisa kasih linknya ke mereka. Baik, kalau begitu terima kasih Kak Hana dan juga tim dari Climate Reality Indonesia, khususnya yang ikutan project di acara Ecotourism Week hari ini. Cukup menarik, mengedukasi yang pasti, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Okay, so one thing for sure, we should know, what do you think about this event when you see all the fights or the atmosphere over here? Yeah, I think it's great. It's nice to see what people are doing. Like, that's good for the climate. And I love to see that there are so many people here internationally as well. So yeah, it's good to see that that events like this happen here in Bali. Yeah, and it's already the 4th edition, right? Yes, it's the 4th event, annual event. Okay. Okay, that's great. Yeah, this is my first time. Kami ada di acara ini karena kami banyak melakukan proyek tentang sustainability. Jadi kami juga diundang dan ingin juga koneksi dengan teman-teman yang lain yang punya kontribusi. Oke, setelah kamu berada di acara ini, apa kesan-kesannya? Wah, ini banyak sekali teman-teman yang punya semangat yang sama ya. Jadi dari hulu ke hilir itu seperti bisa ditemukan di sini. Jadi kami sangat senang sekali terkoneksi dengan teman-teman yang lainnya dan kira-kira memikirkan kolaborasi selanjutnya akan seperti apa. Oke, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk yang sedang menyimak dan belum pernah datang ke acara Ecotourism Week seperti ini? Oke, kalau nanti ada lagi nih boleh banget didatengin karena banyak sekali terobosan-terobosan terbaru kayak di sini tadi ketemu teman-teman dari berbagai lokasi juga di Indonesia. Jadi sangat inspiratif dan juga patut untuk dikunjungi nanti.